bilang, gue mau pipis nih. Terus Bor bilang, sejujurnya kalau lu mau pipis tuh mending lu cari botol, lu pipis di botol aja. Ya udah, akhirnya si Vale ini nyari-nyari lah botol, either di tempat sampah atau kayak ada orang buang botol sembarangan gitu kan. Dia nyari-nyari jauh dari temennya, sendiri dia nyari-nyari. Tiba-tiba dari jauh si Vale ini teriak, woi gitu. Dia manggil teman-temannya. Teman-temannya nyamperin dong. Iya. Begitu disamperin, Vale ngeliat jauh dari tempat mereka itu ada satu MCK yang lampunya hidup. Warnanya merah jambu MCK-nya. Oke. Nah, dengan Bor yang bisa ngerasain gitu, dia bilang ke teman-temannya, nah ini nih MCK yang kita cari. Oke. Ya, dari jarak jauh gitu akhirnya mereka ngedeketin MCK ini kan. Mereka ngedeketin pelan-pelan sampai sekitaran 20 meter dari MCK itu. Tiba-tiba mereka ngeliat di pintu MCK-nya ada cewek tingginya 2 meter, rambutnya panjang sedada dan bajunya tuh kotor gitu, kayak baju putih tapi kelihatan kotor banget, udah lusuh banget gitu loh. Di situ Bor dan teman-temannya tuh nggak berani deketin, mereka diem di situ. Tapi tiba-tiba si Vale yang tadi nemuin MCK itu, dia jalan pelan-pelan ke MCK-nya sendiri. Tiba-tiba dia jalan pelan, terus dipanggilin nggak nyaut, dipanggilin dia nggak nengok. Dia tetap jalan aja nih Vale ini, tatapannya juga kosong. Oke. Vale dipanggil-panggil nggak nyaut. Nah, si Vale ini makin deket sama sosok cewek tinggi ini, sampai akhirnya buat dan teman-temannya yang mau nyelamatin Vale dong. Kayak ya karena kan Vale kayak gimana ya, dia jalan tapi nggak sadar dia jalan gitu loh, karena dipanggil juga nggak nyaut kan. Akhirnya teman-temannya lari ngedeket, dia nyampe ke Vale, dipegang pundaknya, pegang tangannya, tapi masih nggak nyaut juga. Kayak teman-temannya udah bilang kayak, Vale ayo cabut aja, cabut. Si Vale ini masih nggak ngerespon sama sekali, dia cuma diem doang. Temannya udah narikin, nggak bisa segala macem. Tiba-tiba Vale ini ngangkat tangannya, dia nunjuk ke depan ke arah cewek itu. Dan setelah itu Bor dan teman-temannya nengok ke arah cewek itu. Ternyata di belakang cewek itu ada makhluk gede, tinggi, hitam, lebih tinggi dari cewek yang tadi. Matanya merah dan bertaring. Tinggi banget. Berarti ada dua di belakang si cewek ini, lebih gede lagi Mui. Terus ketika tiba-tiba mereka langsung lari cabut, Vale juga langsung ditarik. Bahkan Bor yang biasa aja. Bener, Bor yang tadinya biasa aja tuh melihat kayak gitu langsung cabut. Vale langsung ditarik, mereka lari-larinya jauh dari situ. Mereka teriak-teriak minta tolong segala macem, udah nggak karuan banget deh mereka pokoknya. Terus sampai akhirnya mereka sampai di satu jalan aspal gitu dan ketemu security akhirnya. Terus yaudah mereka bilang lah, ya mereka kesesat segala macem. Terus akhirnya si security ini manggil teman-temannya buat nganterin mereka gitu kan. Oke. Akhirnya mereka dianterin lah dan sampai untungnya ke mobil tempat parkiran mereka. Nah cuman karena Bor juga orangnya penasaran, akhirnya dia nanya ke security-nya, kenapa kok cuma satu MCK itu doang yang lampunya hidup? Iya. Dan ternyata ya security-nya bilang itu sengaja lampunya dihidupin karena emang ada penunggunya. Oh. Ada penunggunya malah dihidupin, Bis. Ada penunggunya malah dihidupin. Iya, gue kira kayak. Aku juga gak ngerti tuh kenapa. Tapi emang itu sengaja dari security-nya. Oke. Dan security-nya bilang emang kejadian kayak gitu tuh sering banget. Oh, berarti buat security itu bukan hal yang aneh lagi. Iya. Maksudnya sering kejadian. Betul. Dan si satu am ini cerita, si hantu itu emang udah cukup terkenal. Dua hantu itu. Si hantu yang cewek. Oh, oke. Namanya hantu Mumun. Namanya Mumun. Dijelasin nggak sama security, Bi? Kenapa namanya Mumun? Nah, gue nggak tahu kalau itu. Cuman itu kayak urban legend juga lah. Kayak emang udah banyak di sana. Cuman gue nggak ngulik banget ceritanya tentang si Mumun ini. Bahkan si security ini pun pernah digangguin sama si hantu Mumun ini. Jadi ceritanya tuh di satu malam dia lagi dapat shift malam, dia jaga di satu pos sendirian di situ. Akhirnya karena ngantuk dia tidur. Dan di tengah dia tidur tuh dia ngerasa
sesuatu yang ganggu di mukanya dia. Oke. Dia kayak nyikirin bendanya di muka dia itu pakai tangannya kayak apa sih ini gitu kan, agak risih gitu. Terus dia lanjut tidur lagi, ada lagi tuh ganggu lagi mukanya sama si benda ini. Oke. Dia usap-usap lagi mukanya kayak ganggu banget gitu kan. Terus akhirnya karena risih dia bangun, dia melek, tiba-tiba di atas kepalanya dia ada si cewek ini melototin dia sambil nunduk dan rambutnya jatuh ke mukanya si satpam ini. Itu berarti rambutnya dong anjing. Betul. Anjing gue kebayang banget lagi. Astagfirullahaladzim. Si hantu Mumun ini. Bahkan si Bu Pertani angkernya udah kayak emang terkenal banget. Bahkan kalau lu cari di internet, Bu Pertani udah terkenal banget sebagai tempat angker yang menjadi sarang setan lah. Itu kalau lu cari tuh banyak